Persaingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa dibilang sangatlah ketat. Terutama bila kita melihat apa yang terjadi di grup C, maka tak heran kalau grup C ini disebut sebagai grup neraka. Coach yang akan kembali mengawal tim Garuda bulan depan menghadapi dua tim kuat yakni Jepang dan Arab Saudi juga mengakui bahwa tiap laga di round ini sangatlah berat. Ditambah lagi dengan kiprah Indonesia yang gagal meraih poin penuh saat menghadapi Bahrain dan Cina, membuat publik mulai meragukan Indonesia bisa berjaya. Posisi Indonesia yang turun ke peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan mengoleksi 3 poin dari 4 laga juga menimbulkan keraguan dari orang sekitar Sintayong dengan mempertanyakan apakah Indonesia bisa berbicara banyak saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Bahkan orang-orang di sekitar kami mungkin berpikir, apakah kami bisa mendapatkan 1 poin saja? Kami sekarang memiliki 3 poin. Ujar Sintayong dikutip dari Ice Plus. Tak dapat dipungkiri, Coach Shin sendiri juga mengakui bahwa Samurai Biru merupakan tim yang paling berbahaya dan tak ada tandingannya karena menempati peringkat 1 Asia. Sukses menjalani 4 laga tak terkalahkan dan kokoh di puncak klasemen tentunya menjadikan Jepang sebagai tim paling berat yang akan dihadapi skuad Garuda. Namun meski begitu, STY menegaskan bahwa dirinya selalu berusaha untuk tetap percaya diri bisa mengalahkan salah satu dari kedua tim di laga bulan depan di SUGBK. Lebih lanjut, Coach Shin juga mengaku ogah untuk memberikan tekanan kepada anak asuhnya dan sebaliknya, dia menyarankan agar JIZ dan kawan-kawan menikmati laga agar permainannya lebih cair sehingga bisa mencetak gol. Bahkan STY meminta kepada para punggawa untuk bersenang-senang saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi nanti. Dan walaupun menghadapi dua tim kuat, Sintayong menegaskan bahwa timnas Indonesia akan memaksimalkan peluang untuk menang di kandang kali ini. Target menghuni posisi ketiga dan keempat yang diusung juga dirasa Coach Shin mampu dipenuhi. Sontak mengetahui permintaan Sintayong itu, salah satu media lokal Jepang yakni Gu.ni.jp merasa bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah membuat pernyataan seram menjelang berjumpa negaranya. Sintayong dinilai telah mengetahui gaya bermain Jepang dan diprediksi bisa mempersulit timnas mereka untuk amankan kemenangan. Apalagi sosok Sintayong yang pernah berhadapan dengan Jepang baik di level klub maupun di ajang timnas membuat mereka merasa bahwa Indonesia akan mampu memberikan perlawanan yang berarti. Maklum, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun terakhir, Indonesia memang dianggap sebagai tim paling progresif di Asia. Makanya di round ketiga ini, wajar jika skuad Garuda banyak mendapatkan sorotan. Dan sejauh ini hasil yang diraih sebenarnya juga nggak jelek. Hanya saja kekalahan atas Cina kemarin yang membuat seolah-olah peluang kita tertutup rapat. Padahal kan sebelum semuanya benar-benar kelar, nggak ada yang tahu hasilnya gimana. Sebelumnya pun Jepang merasa bahwa vibe di edisi kualifikasi kali ini sangat seru dibandingkan dengan 2 edisi sebelumnya. Keberadaan Indonesia dinilai menjadikan persaingan grup semakin ketat karena setiap tim berpotensi saling mengalahkan. Selain faktor teknis yang membuat grup ini makin seru, ya karena kontroversi dan drama yang terjadi. Dan adanya Indonesia dianggap menjadi pemicu teratas dari semua ini. Ya, suka tak suka, Indonesia sekarang memang tengah banyak disorot. Bahkan kemarin di laga versus Cina, disiarkan sampai ke 141 negara. Lalu yang tambah membuat grup ini makin ramai, apalagi kalau nggak perseteruan Indonesia, Bahrain, dan AFC yang sampai disorot media-media internasional. Namun di luar itu semua, Jepang merasa salut karena pelan-pelan Indonesia sudah terbiasa dengan hal ini. Terlebih keberanian mereka melawan bau-bau kecurangan AFC juga dirasa sangat keren, sebab semua tahu kalau cukup ribet berurusan sama aliansi Tim Teng. Dan kendati di atas kertas Jepang 70% diunggulkan akan menang atas Indonesia, tapi pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru menilai kalau laga di Jakarta akan menjadi laga yang cukup sulit. Menurut pelatih berusia 56 tahun tersebut, Indonesia pasti akan bermain dengan motivasi tinggi untuk menebus segala hal di bulan Oktober. Terlebih, Moriyasu juga menyoroti fanatisme supporter Indonesia yang benar-benar gila kala mendukung tim Garuda bertanding. Dan Moriyasu pun juga punya kenangan tersendiri ketika ia menyaksikan laga Indonesia versus Jepang di 8 besar Piala Asia U19 2018.
Bahkan jelang pertandingan krusial bagi timnas Indonesia ini, Sintayong berencana mengajak 2.000 warga Korea Selatan ke SUGBK. Menurut Coach Shin, ajakan ini akan berdampak positif bagi peningkatan persahabatan antar kedua negara. Dalam pertandingan melawan Jepang pada tanggal 15 November, 2.000 warga Korea akan bergabung dengan penduduk setempat untuk bersorak, ujar STY dikutip dari Ice Plus. Tapi ya, niat STY itu ternyata tidak disenangi oleh media Jepang Big Globe hingga menyebutnya punya pemikiran anti-Jepang. Media tersebut mengungkapkan bahwa Sintayong beberapa kali sempat melontarkan pernyataan provokatif terhadap Jepang. Sutradara Sintayong memiliki pemikiran anti-Jepang yang kuat dan telah menerima reaksi keras dari penggemar Jepang atas komentarnya di masa lalu, tulis Big Globe. Tapi terlepas dari itu, tak hanya Moriyasu yang mengakui dampak besar Indonesia di babak ketiga ini. Pemain bintang negeri Sakura yakni Takeo Fusakubo bahkan meminta semua elemen timnas Jepang untuk tak meremehkan timnas Indonesia. Menurut pemain Real Sociedad itu, kekalahan atas Cina bakal menjadi momentum tim Garuda untuk bangkit di depan pendukungnya sendiri. Dan soal supporter, Kubo bahkan dengan tegas menyebut kalau Indonesia punya basis supporter yang lebih besar dari Arab Saudi. Apalagi ia pernah melihat langsung saat ia memperkuat timnas Jepang U19 di Piala Asia U19 2018 lalu. Dan terlepas dari apapun, intinya sekarang ini fokus dengan apa yang ada di depan. Dan mudah-mudahan segala hal yang didapat di bulan Oktober ini bisa jadi pembelajaran agar di laga berikutnya bisa lebih maksimal. Nah, soal laga melawan Jepang, ya memang sih, laga tersebut akan jadi laga super berat bagi tim Garuda, bahkan supporter timnas. Ibarat nggak dibantai itu udah merupakan sebuah prestasi. Namun percayalah, Indonesia nggak selemah itu. Asalkan semua bermain sesuai kapasitas yang dimiliki, fokus dan nggak buat blunder aneh-aneh, minimal 1 poin insya Allah bisa dapat. Ingat, Jepang memang kuat banget di Asia, tapi bukan berarti mereka nggak bisa dikalahkan. Kami berbicara seperti ini bukan atas dasar sombong atau nggak realistis, tapi kami hanya ingin membangun mindset positif. Toh, kita juga punya peluang kok untuk ngalahin mereka. Ibarat peluang itu cuma 1%, kalau bisa dimaksimalkan, ya pasti bisa. Jadi atas dasar apa kita minder sebelum bola ditendang? Realistis iya, tapi pesimis jangan. So, ketimbang kita ribut sana-sini, nyalahin sana-sini, mendingan sama-sama kita dukung dan doakan timnas Indonesia di sisa 6 pertandingan yang bisa dibilang sangat krusial di setiap matchnya.